pertama-tama yang kita lakukan untuk menyelesaikan perkongruenan tersebut yaitu kita mencari FPB dari 12 dan 20. Di mana FPB dari 12 dan 20 ini sama dengan 4. Dan 4 ini faktor dari 16. Maka perkongruenan tersebut memiliki 4 solusi. Perhatikan bahwa 12x kongruen 16 modulo 20. Ini karena FPB dari 12 dan 20 sama dengan 4, jadi kita lakukan kanselasi dengan 4 menjadi 3x kongruen 4 modulo 5. Karena kita 4 dari modulo 5 yang habis dibagi 3, X itu sama dengan 3X kongruen 9 modulo 5 menjadi X kongruen 3 modulo 5. Ini berarti X sama dengan 3 plus 5K untuk setiap bilangan bulat K. Untuk setiap bilangan bulat K. Nah, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Ini K sama dengan 0 kita masukkan di X, yaitu 3 ditambah 5 dikali 0 menghasilkan 3. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 8. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 13. Untuk K sama dengan 3, maka X sama dengan 18. Jadi, solusi dari 12X kongruen 16 modulo 20 itu adalah 3, 8, 13, dan 18. Untuk soal ini kita mempunyai perkongruenan X kongruen 2 modulo 9 bisa kita ubah dengan X sama dengan 9K plus 2. Nah, karena kita mempunyai nilai X 9K plus 2, maka kita akan subdivisikan ke perkongruenan ini menjadi 9K plus 2 kongruen dengan 4 modulo 10. Nah, maka dari itu kita juga akan mempunyai nilai 9K kongruen 2 modulo 10. Untuk selanjutnya, kita akan mengalikan kedua ruas dengan 9, yaitu 9 kali 9, 81K, kongruen 9 kali 2, 18, modulo 10. Nah, karena kita mempunyai nilai 81K kongruen 18 modulo 10, maka dari itu kita juga tahu bahwa 81 itu kongruen dengan berapa modulo 10. Dan juga kita akan mencari nilai 18 kongruen berapa modulo 10. Nah, jawabannya adalah 81 kongruen dengan 1 modulo 10 dan 18 kongruen dengan 8 modulo 10. Maka dari itu di sini kita mempunyai nilai 1K kongruen dengan 8 modulo 10 dan kita mempunyai nilai K-nya yaitu kongruen dengan 8 modulo 10. Untuk selanjutnya, nilai ini bisa kita ubah dengan K sama dengan 10J plus 8. Nah, karena tadi kita sudah mempunyai nilai X sama dengan 9K plus 2, maka kita akan tulis ulang X sama dengan 9K plus 2
Dan kita akan mensubstitusikan nilai K ke dalam persamaan ini, yaitu menjadi X sama dengan 9 kali 10J plus 8 ditambah 2. Maka dari itu 9 kali 10 90J ditambah 9 kali 8 72 ditambah 2, dan kita mempunyai nilai X sama dengan 90J plus 74. Nah, maka dari itu solusi untuk sistem pengkongruenan X kongruen 2 modulo 9 dan X kongruen 4 modulo 10 adalah X. Kita mempunyai solusi yaitu X kongruen 74 modulo 90. Dua sistem perkongruenan ini dapat ditulis menjadi matriks 4, pin 1, 5, 4. Matriks ini bisa kita misalkan sebagai matriks A, lalu dikali matriks X, Y, kongruen 3, 7, modulo 11. Dari matriks ini kita mencari determinan A-nya, yaitu 4 dikali 4 itu 16 dikurangi N1 dikali 5 minus 5, jadi 16 plus 5 itu 21. Dari determinan ini kita mencari inverse-nya, yaitu inverse 21 modulo 11, yaitu 10. Nah, untuk mencari A inverse itu modulo determinan inverse-nya dikali adjoin dari matriks A, itu A inverse dari determinan dikali adjoin 1 minus 5 4. Terus kalikan 10 ke matriks adjoin, jadi 40 10 minus 50 40. Dari matriks ini berapa yang modulo 11? Hasilnya 47 modulo 11, lalu 10 itu kongruen dengan 10 modulo 11, dan minus 50 kongruen dengan 5 modulo 11, lalu 40 itu sama kongruen dengan 7 modulo 11. Lalu kita mencari X dan Y untuk ini. X, Y juga sama dengan A inverse. A inverse ini yaitu matriks 7 10 5 7 dikali matriks ini 3 7. Hasilnya untuk yang baris ini untuk X dan baris bawah untuk Y. X-nya 7 dikali 3 plus 10 dikali 7 kongruen dengan 91. Nah, 91 ini kongruen berapa modulo 11? Hasilnya adalah 3 modulo 11. Lalu untuk yang baris yang bawah itu sebagai Y kongruen dengan 5 dikali 3 plus 7 dikali 7 kongruen dengan 64. 64 ini
kongruen dengan 9 modulo 11. Jadi hasil dari X nya adalah X kongruen 3 modulo 11 dan Y kongruen 9 modulo 11. Dari soal ini dapat kita tuliskan bentuk matematikanya itu X kongruen 2 modulo 3, X kongruen 4 modulo 5, X kongruen 6 modulo 7. Nah, 2, 4, 6 ini kita anggap sebagai A1, A2, A3. Kemudian yang 3, 5, 7 ini sebagai M1, M2, M3. Kemudian kita mencari M1 itu M2 dikalikan M3, jadinya 5 kali 7 berarti 35. Sehingga 35X kongruen 1 modulo 3. Atau X kongruen 2 modulo 3. Nah, kenapa sih di sini X kongruen 2? Karena nanti agar 2-nya jika dimasukkan ke sini menjadi 70 kongruen 1 modulo 3. M2 itu M1 dikalikan M3. Berarti 3 dikalikan 7 itu 21. Sehingga 21X kongruen 1 modulo 5. Atau X kongruen 1 modulo 5. Nah, di sini X kongruen 1 karena jika satunya disubstitusi ke sini nanti menjadi 21 kongruen 1 modulo 5. Kemudian untuk M3-nya itu M1 dikalikan M2. Berarti 3 dikalikan 5, 15. Sehingga 15X kongruen 1 modulo 7. Atau X kongruen 1 modulo 7. Di sini X kongruen 1 karena nanti jika satunya disubstitusi ke sini, maka 15 kongruen 1 modulo 7. Dari perhitungan tadi kita telah mendapatkan ini, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus S, yaitu A1 kali S1 kali M1 ditambah A2 S2 kali M2 ditambah A3 kali S3 kali M3. A1 kali S1 kali M1 itu 2 dikalikan 2 dikalikan 35, hasilnya 140 ditambah A2 kali S2 kali M2. A2-nya 4 dikalikan 1 dikalikan 21, hasilnya 84 ditambah A3 itu 6 dikalikan S3 1 dikalikan M3-nya 15, berarti hasilnya 90. Kemudian S-nya 314. Lalu X kongruen 314 modulo M1 kali M2 kali M3. 3 kali 5 kali 7. X kongruen 314 modulo 105. Nah, 314 ini kita bagi dengan 105 menghasilkan 2, sisa 104. Modulo 105. Sehingga hasilnya adalah ini.